Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua para pemirsa Aras 9 CD Wesi Aji. Apa kabar saudaraku semua, para pecinta Tosan Aji dan pemerhati budaya. Kembali kita berdua akan mengulas satu pusaka yang tentunya unik, antik dan memiliki tuah yang bermanfaat dalam kehidupan. Nah, pusaka apakah? Ya, penampakan. Ini namanya warangka gayaman ya, gayaman lawasan. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap pulang. Nih para pemirsa, kita langsung saja babar Ki Cokro. Mungkin sebagian dari pemirsa kita sudah paham ketika lihat video ini, tetapi kita juga mengakomodir orang-orang yang sedang belajar, termasuk saya. Ini pastinya ini masuk dapur apa Ki? Dari ricikan Ranjang Bangun yang sudah bisa kita baca. Di sini ada ada tikel alis ya, sini tikel alis pemirsa. Jadi kalau pegang ada lekungan. Terus di bawahnya ada gelumbangan ya, atau pejetan ya. Pejetan. Sini. Lalu kemudian di belakang ada greneng apa istilahnya ya. Ya, ada ornamen yang mewarnai pada bagian buntut sini ya. Kemudian di depan ini namanya gandrik lurus atau lugas. Ini di tengah ada oto-oto enggak? Maka dengan demikian ini masuknya jalak. Jalak. Kita pernah membahas jalak, tapi kita coba ulas lagi. Jalak itu apa makna filosofinya ya? Perfilosofian dari burung jalak. Burung jalak itu biasanya kan ada di sawah ya, ada di atas kebo gitu, menunjukkan apa ya, harmonisasi alam. Jadi jalak itu yang paling akrab di bumi Nusantara ini adalah ada sebutannya jalak kebo. Jalak kebo. Jalak kebo itu yang biasanya itu acap kali sering kita temuin di sawah-sawah, mencari ikan-ikan kecil, mencari serangga, gitu, dan bahkan mencari kutu kebo. serangga, dan dia seringkali bertengger di punggungnya kerbau atau sapi yang sedang melupu sawah. Maka dengan demikian makna filosofi jikalau hal itu kepada kehidupan manusia, jadilah sang jalak. Jalak itu bisa diartikan, kalau diambil dari sifatnya tadi, adalah makhluk Allah, binatang unggas yang selalu ceria. Selalu ceria dalam menghadapi hidup. Karena jalak itu suaranya kan keras, lantang gitu dan kuat dan macam-macam. Dia pandai menirukan suara-suara burung yang lain, itu jalak. Kehidupannya itu seperti ceria terus, anti stres. Dan itu mudah beradaptasi ya. Mudah beradaptasi. Lalu kemudian itu sifatnya dia tidak mudah stres, tidak baperan, gampangnya gitu. Terus mudah beradaptasi dan juga saling berbagi keuntungan dengan yang lain. Nah, maka dia seneng nengger atau nemplok di punggungnya kerbau tadi. Untuk apa? Mencari serangga berupa kutu, tungau di situ. Mungkin itu menguntungkan kan? Dia sendiri pemakan serangga dan buah. Nah, bisa mendapatkan serangga di punggungnya kerbau tanpa merugikan kerbau, bahkan kerbau merasa nyaman dan diuntungkan karena badannya bersih dari tungau, dari kutu. Mungkin bisa ditarik benang merahnya jikalau itu bagian dari filosofi yang memuat butiran doa kepada pemilik pusaka jalak, maka kita bisa seperti jalak yang ceria, mudah beradaptasi, mudah rezeki pula, dengan tanpa merugikan orang lain. Betul. Jadi menang tanpa ngasorat. Menjadi pemenang, menjadi orang sukses tanpa harus menjatuhkan yang lain.
luar bahkan biasa ya. saling simbiosis, mutualisme, saling menguntungkan gitu. Jadi saya kepikir juga ketika tuah dalam doanya itu diantaranya ini cocok bagi orang-orang yang agak baperan gitu. dengan doa Biar ada semangat baru ya. iya biar seperti jalak yang ceria, Iya, jadi iya, tidak iya. mudah baperan. Mungkin Iya. Jadi sahabat-sahabat burung sahabat-sahabat kalau kicau mania, barangkali kan sekarang lagi musim jalak tuh. Jalak, ada jalak putih, jalak Bali, jalak apa, jalak kebo. Jalak itu kalau burung-burung yang lain, burung kicau yang lain itu kan untuk memindahkan dari kandang satu, misalkan kandangnya sudah lama, kita mau pindah ke yang baru. Itu kan harus dibuka melalui pintu dan agar dia masuk sendiri. Karena nanti biar tidak stres. Tapi kalau jalak itu diperkes, diambil, dimasukin gitu, dia mudah saja. Jadi gitu. Tadi mudah beradaptasi, Iya. fleksibel, enggak baperan, enggak kundungan kata orang Betawi. Jadi mungkin kalau kaum istri yang memiliki suami pundungan bolehlah pegang pusaka jalak. Begitu juga sebaliknya. Artinya apa? Bahwa ada filosofi doa ke arah sana, dan yang terpenting adalah keceriaan itu tadi dalam menghadapi kehidupan itu dilalui dengan penuh keindahan. Itulah jalak ya. Oke, itu dari sisi makna filosofi para pemirsa sekalian. Kalau dari sisi pamor, ini maksudnya pamornya itu seperti ada nyala-nyala gitu ya, ada perisai gitu yang melingkari di tepi bilah. Jadi dua-duanya sama ya. Jadi di garis tepi ini ada garis yang melingkari. Kalau tidak salah kita pernah bahas itu ya. Jadi wengkon karena di dalamnya masih ada guratan-guratan. Kalau tidak salah jadi maksudnya wengkon isen. Wengkon isen itu kalau tidak salah pada saat itu kita pernah mengurai maknanya adalah proteksi ya. Proteksi, perisai diri. Jadi kalau dua makna tadi digabungkan, maka selain kita menghadapi kehidupan penuh ceria dan hidup kita terproteksi dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ada satu lagi di sini ketika saya melihat pada bagian bawah. Nah, nanti saya kasih stok ya di bagian bawah sini. Ada semacam piramid. Junjung derajat atau nunggak semi ini? Maksudnya bisa di nunggak semi. Saya perlihatkan para pemirsa, jadi ada keunikan dari sisi-sisi yang kita bahas tadi. Kita bicara jalak sudah pernah, wengkon isen sudah pernah, tapi itu juga kita ulangi agar kita lebih paham. Hal yang menarik lainnya adalah bahwa pada bilah pusaka ini masih ada guratan yang disebut nunggak semi atau ada kalau orang Madura menyebutnya junjung derajat. Oh gitu? Iya. Oke. Nunggak semi atau junjung derajat itu biar lebih jelas bisa disampaikan ke pemirsa kita. Nunggak semi, tonggak itu ibaratnya tongkat, atau kayu batang yang hanya dipotong gitu aja itu namanya tonggak. Ditancapkan pun gitu, ibarat tonggak yang ditancapkan nggak lama akan bersemi. Kalau di dalam kehidupan berarti akan tumbuh kebaikan-kebaikan. Betul. Arahnya ke sana ya. Betul. Oke. Jelas dong kalau kita pandai berinteraksi, pandai menjaga ukhuwah, pandai menjaga solidaritas, maka buah dari toleransi itu akan menyemaikan keindahan, menunggak semikan. Kalau kita itu misalkan punya usaha, otomatis relasi-relasi kita pun akan semakin senang, semakin meningkat, semakin bersemi. Betul. Kurang lebih ke sana arahnya para pemirsa sekalian, bahwa saya ulang-ulang, pusaka adalah artefak sejarah yang di dalamnya terkandung filosofi doa, baik secara rancang bangun yang umum disebut dapur ataupun dari sisi guratan-guratan yang disebut pamor. Guratan yang sebesar ini ternyata masih seringkali menyelipkan sisi-sisi misteri seperti yang Anda saksikan ini. Seperti yang Anda saksikan ini bermakna junjung derajat atau nunggak semi. Oke, Ki Cakra, terima kasih
Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, dan yang paling utama adalah di dalam kita merawat tinggalan sejarah dan tinggalan budaya leluhur bangsa Nusantara. Dan bersama-sama mari kita tetap merawat budaya, karena budaya merupakan cermin jati diri bangsa. Saksikan selalu Aram 9 Channel dengan sejumlah redaksionalnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.